Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية اللهم ارحمنا بالقرآن. Bapak Ibu Majelis Taklim yang dirahmati Allah, insya Allah nanti kita bareng-bareng belajar Al-Quran, belajar beberapa hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di malam ini insya Allah nanti akan saya sampaikan beberapa hadis, mudah-mudahan nanti bisa menjadikan pedoman kita dalam hidup ini. Yang pertama, hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, hadisnya hasan. Bunyinya seperti ini: Man ahsana fima baqiya ghufira lahu ma matu. Barang siapa berbuat kebaikan pada sisa usianya. Ulang lagi ya. Barang siapa berbuat kebaikan pada sisa usianya, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ya, subhanallah. Jadi orang-orang yang sudah diberi umur oleh Allah, termasuk kita menikah, kita itu kan tinggal menunggu sisa-sisa umur kita. Yang pasti itu umur kita itu tinggal sedikit, ya sedikit ya. Sing jatahe mungkin masih 5 tahun ya sedikit, sing 10 tahun ya sedikit, sing 20 tahun ya 20 tahun juga sedikit. Dibandingkan apa Bapak Ibu? Dibandingkan kehidupan di akhirat. Artinya ketika Rasulullah mengatakan bahwa orang-orang yang diberikan umur oleh Allah itu di sisa-sisa umurnya ini selalu berbuat kebaikan, berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nanti dia akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Itu artinya orang itu nanti akan masuk ke dalam orang yang ketika dia dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Jadi, walaupun dulu pernah berbuat dosa, gitu, tetapi ketika di akhir hidupnya dia selalu berbuat kebaikan itu, maka dosa-dosa yang lalu itu akan ditutup oleh dosa amal-amal kebaikan yang dikerjakan di akhir hidupnya. Maka penting nih, jadi kalau kita sudah mendekati usia yang sudah tua, itu mestinya kan lebih baik kebaikannya ditambah-tambah terus untuk menutup dosa-dosa yang telah lalu atau menggugurkan dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian hadisnya lanjutnya ngeten, wa man asaa fima baqiya ukhidha bima madha wa ma baqiya. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, kebalikannya nih, wis umurnya sudah sepuh, sudah banyak, tetapi keburukannya masih. Jadi kebaikannya tidak nampak, tapi keburukannya itu terus berulang. Ya. Kemaksiatannya ditambah. Ya. Maka apa kata Rasulullah? Maka ia akan disiksa, dimintai pertanggungjawabannya atas dosa-dosa yang telah lalu maupun dosa-dosa yang tersisa. Jadi ditumpuk. Dosanya yang lalu kan tidak
tertutupi oleh amal kebaikan, maka dosa yang telah lalu itu akan dipertanyakan oleh Allah, dimintai pertanggungjawabannya, ditambah dosanya sampai akhir. Itu yang namanya orang yang suul mati dalam keadaan kejelekan, keburukan. Ini hadis yang pertama yang disampaikan oleh Imam Tabrani untuk apa itu, agar kita semuanya di akhir hidup kita, di sisa-sisa umur kita ini selalu berbuat kebaikan. Kemudian yang ada pepatah mengatakan abghadul karomah nuzul istiqomah. Jadi sebaik-baik keramat itu adalah orang yang menurunkan atau selalu memunculkan keistiqomahan. Jadi orang sing keramat itu orang, bukan orang sing iso ngelakoke keris, tapi orang yang keramat ini adalah orang yang dia beristiqomah. Istiqomah di mana? Istiqomah di sisa umur tadi dia selalu istiqomah. Istiqomah sholatnya, istiqomah sedekahnya, istiqomah berbuat baik kepada orang lain dan sebagainya. Itu namanya orang yang mendapatkan karomah, keramat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu saya mengajak pada panjenengan semuanya, monggo kita selalu berbuat kebaikan, selalu mengajak kepada orang lain untuk berbuat kebaikan pula. Kemudian saya masuk kepada pengajian untuk malam ini. Insya Allah kita akan memperingati hari kemerdekaan yang keberapa Bapak Ibu? 81. Kalau panjenengan Bapak Ibu tahu tinggal di Gria Permata Asri ini sudah berapa tahun? 30 tahun. Pak Warti itu sudah 30 tahun di sini. 1996. Bu Sakti itu 96 juga benar Bu ya. Berarti sudah 30 tahun tidak terasa Bapak Ibu ya. Masa lalu saya dulu kenal Pak Agung itu masih muda, winter pingpong ya. Sering pingpong sama saya dulu masih muda. Jadi perjalanan manusia ini kan berbeda-beda ya. Maka ketika sudah diberikan umur oleh Allah yang panjang ini, kita diberikan oleh Allah kenikmatan kemerdekaan ini, patut disyukuri. Diberikan umur yang panjang kita syukuri, diberikan nikmat kemerdekaan kita syukuri dengan berbuat kebaikan. Tetapi Bapak Ibu, kemerdekaan yang sesungguhnya itu apa Bapak Ibu? Kalau sekarang kemerdekaan lahiriah, jenengan tidak dijajah, itu kan kemerdekaan lahiriah. Sudah dijajah oleh Jepang, dijajah oleh Belanda dan sebagainya. Tetapi kemerdekaan yang sejati itu adalah kemerdekaan seorang manusia ketika nanti di yaumil qiyamah kita terbebas dari siksa api neraka. Itu kemerdekaan hakikinya orang-orang yang beriman. Maka doa ini panjenengan nopo setiap hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu adalah jenengan doa untuk merdeka. Merdeka di akhirat, kemudian merdeka dari siksanya api neraka. Dan apa gunanya panjenengan ketika di dunia diberikan nikmat oleh Allah, diberikan rumah yang mewah, tanah yang luas, jabatan yang tinggi, merdeka di dunia, tetapi nanti di akhirat dia tidak merdeka. Bukan gunanya. Maka kemerdekaan yang sejati itu adalah waqina adzabannar. Allah ngendika ngaten
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yukhrija 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yuhziha 'anil nar, dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia adalah orang yang beruntung, orang yang merdeka. Jadi dijauhkan dari api neraka, dimasukkan dalam surga itu adalah keberuntungan yang sejati. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang memperdayakan, ada kesenangan yang berpura-pura, kesenangan yang hanya sifatnya nisbi, kesenangan yang maya. Tetapi kesenangan yang abadi itu adalah ketika seseorang dijauhkan dari api neraka, kemudian dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah, sekarang dari pertanyaan, jenengan Bapak Ibu sekalian sudah berusaha belum untuk merdeka nanti di hari akhirat? Ya, ya, alhamdulillah, ya, insya Allah berusaha. Ya. Tapi kan ada yang belum, Pak, ada yang belum berusaha. Bukan tidak berusaha, mungkin belum berusaha. Ya. Pertama, ya, merdeka dari kemusyrikan dan kemunafikan, dereng paling ini, menuju kepada keimanan. Itu adalah yang hakiki. Orang yang ada sifat syirik di dalam hatinya, musyrik di dalam hatinya, musyrik dalam perbuatannya, atau munafik dalam hatinya, munafik dalam nopo tindakannya, itu belum berusaha dengan sungguh-sungguh. Jadi orang yang berusaha untuk akhirat agar merdeka ketika nanti di yaumil kiamah itu adalah orang yang menjaga menjaga hatinya dan menjaga perbuatannya dari perbuatan syirik dan kemunafikan. Karena nopo? Karena orang yang musyrik dan munafik itu nanti masuknya ke dalam neraka. Innal munafiqina bidarkil asfali minar. Bahkan orang munafik itu nanti tempatnya di paling bawah. Kita berusaha agar menghindari sifat munafik dan juga perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju kepada keimanan yang sesungguhnya. Itu adalah cara agar terbebas dari siksa api neraka. Kemudian merdeka dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan kepada Allah. Perbuatan-perbuatan dosa kita hindari, insya Allah sudah kita lakukan, dan itu adalah menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian merdeka dari dosa, merdeka dari dosa menuju kepada nopo? Kepada taubatan nasuha. Yang pernah berbuat dosa segera minta ampun kepada Allah. Kemudian nopo? Kita berbuat kebaikan, itu adalah namanya taubatan nasuha. Merdeka dari perbudakan hawa nafsu menuju pada penghambaan kepada Allah.
merdeka dari kemalasan menuju nopo pada taatan. Berusaha terus. Berarti kalau panjenengan sudah berusaha, berarti sudah berusaha untuk menuju nopo, menuju merdeka di akhirat. Sehari ini kok saya males baca Al-Quran, itu orang kata. Itu panjenengan golek sebabnya. Sebabnya apa kok aku males baca Al-Quran? HP. Mungkin ngantuk, Pak Arif ya, ngantuk bisa juga. Ngantuk, karena ngantuk bisa menjadi malas. Sekarang ngantuk karena tidurnya saat kemalaman, paginya Pak Arif baca Al-Qurannya kok jadi malas karena ngantuk. Maka tidurnya nanti agak sore. Ternyata dicari. Aku malas kok, dari ke masjid itu malas banget ini ngopo ya. Ini yang bisa nyari panjenengan sendiri. Jadi orang lain nggak bisa mengetahui, panjenengan sendiri, dicari sendiri, karena ini adalah menuju apa? Menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengumah wayaya dan ibu-ibu macam ini, orang yang sholat ini nggak malas, bodoh. Harus di rumah, walaupun tidak ke masjid, ketika sudah suara adzan ya harus segera sholat. Karena sholatu ala waktiha itu termasuk amal yang paling baik. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ayul kasabi atyab, apakah perbuatan amal yang paling baik? Pertama saya bilang, Rasulullah apa? As-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Walaupun waktunya itu bisa diartikan waktu masih zuhur sampai asar. Tetapi jumhur ulama mengatakan yang paling baik itu adalah ketika setelah adzan dikumandangkan, itulah yang paling baik. As-sholatu ala waktiha. Monggo. Jadi kita berusaha mencari kelemahan kita sendiri. Kenapa saya malas itu? Panjenengan cari sendiri. Kalau itu nanti sudah tahu jawabannya, nanti bisa diperbaiki. Tapi kalau panjenengan nggak mau mencari, ya sudah akan terus berjalan terus seperti itu terus. Ya. Jadi beda. Merdeka dari kemalasan menuju apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terakhir adalah ketika seseorang itu merdeka dari siksanya api neraka menuju nopo nikmatnya surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah yang kita cari. Ya. Ini adalah pelajaran untuk kita sendiri-sendiri. Ya, monggo dicari. Kenapa seperti itu? Jadi kalau kita punya kelemahan itu yang bisa memperbaiki tentunya diri kita sendiri. Orang lain itu biasanya kan hanya menyampaikan, ya. Hanya menyampaikan. Ya. Intinya yang closingnya, jangan sampai kita merdeka di dunia, tetapi nanti kita tidak merdeka di akhirat karena lupa persiapan kita di dunia. Ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana agar kita juga selamat dan bisa masuk surganya Allah, dan kita selamat dari neraka itu? Yang pertama adalah bekalnya adalah iman dan takwa tadi ya. Iman dan takwa itu bebas dari syirik, bebas dari sifat nifaq. Itu sudah menjadi orang yang bertakwa, iman dan bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ard walakin kadzabu faqnahum bima kanu yaksibun. Jadi seandainya seorang penduduk bumi,
itu amanu wa taqau. Jadi ada dua Bapak Ibu iman dan takwa. Mungkin kalau hanya iman tok belum bertakwa belum sampai mendapatkan barokah dari Allah. Walau anna ahlal qura, seandainya seorang penduduk di suatu tempat itu macam-macam, itu di negara itu penduduknya beriman dan bertakwa, mungkin di suatu kampung penduduknya beriman dan bertakwa, rumah tangganya beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barokah, sesungguhnya Allah akan membuka pintu-pintu barokah. Seperti yang kita doa pada awal tadi, Allahumma ftah alaina abwaaba barokah, ya Allah bukanlah pintu kepada kami pintu-pintu barokah. Ketika kita ingin mendapatkan kebarokahnya itu, maka kita syaratnya harus beriman dan bertakwa. Iman, kalau dengan iman itu al-iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Bertakwa apa? Takwa itu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu kuncinya di situ. Kalau situ sudah sudah dilaksanakan, maka pintu barokah Allah akan selalu mengalir. Kemudian juga yang kemudian jaga sholat 5 waktu, ya tadi saya katakan ya, 5 sholat 5 waktu itu penting dijaga, Bapak Ibu, dimanapun kita berada, jangan sampai kita tidak melakukan sholat. Ya. Berbanyak membaca Al-Quran, ya. Mempelajari Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran. Itu adalah jalan-jalan apa? Jalan-jalan agar kita merdeka nanti di yaumil akhir. Perbanyak sedekah, ya. Hargai orang tua, perbaiki hubungan dengan tetangga. Itu adalah jalan-jalan menuju surga, ya. Sehingga Bapak Ibu, kita bercita-cita ya, agar manusia itu nanti di yaumil kiamah itu masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya syaratnya apa ketika menjadi orang surga? Harus menjadi orang yang soleh, ya. Orang yang soleh dulu. Ketika di dunia itu kita berusaha menjadi orang yang soleh. Orang yang soleh itu Bapak Ibu doanya dikabulkan oleh Allah, termasuk kepada doa kepada dua orang tuanya. Yang apal hadis itu. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu ila min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Jadi nak orang tuanya sudah meninggal itu, doanya yang diterima itu adalah doanya anak yang soleh, orang yang soleh. Dan dosanya orang yang tidak soleh kok nggak diterima? Ya kalau menurut hadis ini kan tidak diterima, karena hanya adanya orang yang soleh, doanya anak yang soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cari di mana orang yang soleh niku Bapak Ibu. Di Al-Quran Allah menjelaskan. Ya. Di dalam surat Ali Imran ayat 114. Nek pengen panjenengan doanya selalu dikabulkan oleh Allah itu, yang pertama adalah yu'minuna billahi wa yaumil akhir. Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Yakin, hatinya yakin. Hanya Allah yang kita sembah, hanya Allah yang kita mintai,
hanya Allah yang kita mintai pertolongan. Itu harus yakin. Wal yaumil akhir, dan iman kepada hari akhir, yakin bahwa kehidupan ini nanti ada kehidupan selanjutnya. Harus yakin dulu. Nanti ada namanya alam kubur, ada alam barzah, kemudian ada alam akhirat. Dan disitulah nanti akan Allah kita dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan dunia. Pertama, yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kita yakin dulu. Agar doa kita dikabulkan oleh Allah, harus yakin dulu dengan adanya Allah dan adanya hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Yang ketiga, pertama yu'minuna billah, kedua wal yaumil akhir, beriman pada hari akhir. Yang ketiga wa ya'muruna bil ma'ruf. Sering panjenengan ajak-ajak kepada kebaikan. Ajak-ajak kebaikan. Nah, tenggen sosmed ajak-ajak sing apik-apik mawon. Ajak-ajak kebaikan, ayo sholat, isi pengajian, isi bagus. Yang baik-baik kita ajak kepada orang lain agar berbuat kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar. Yang keempat apa? Wa yanhauna 'anil munkar. Mencegah kepada kemungkaran. Jika kemungkaran ini macam-macam Bapak Ibu, sesuai dengan level-level kita. Levelnya nopo panjenengan bisa mengajak mencegah kemungkaran. Misalnya seorang keluarga, bapaknya bisa memerintah anaknya agar tidak berbuat kesalahan. Itu namanya waya'muruna bil munkar. Mencegah seorang bapak, suami mencegah agar istrinya tidak berbuat kesalahan. Itu termasuk waya'nahal munkar dalam keluarga. Levelnya mau melih Pak RT misalnya, Pak RT bisa membuat aturan di sini tidak boleh ada perjudian. Itu namanya waya'nahal munkar. Masuk Pak RW juga sakit, waduh mawon, Pak Lurah bisa sakit. Jadi aturan-aturan itu dibuat agar apa? Agar mencegah negara kemungkaran. Maka Rasulullah mengatakan, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tanganmu, dengan kekuatanmu, nah, sesuai kekuatan kita. Misalnya orang anggota masyarakat, kalau di situ ada perjudian, misalnya ya, ada minuman keras misalnya, saya melarang, ya malah saya dituduhi orang karena saya tidak punya kekuatan. Tapi ketika itu ada Pak Camat misalnya atau Pak Polisi, ya, di situ bisa melarang, jangan berbuat seperti itu, sesuai dengan kekuatan kita, kemampuan kita dan kewenangan kita. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' wa bilisanihi. Maka jika kamu tidak punya kekuatan, elek-elek mawon dielek. Oh, kamu jangan berbuat di situ dan sebagainya. Fa illam yastati' wa biqalbihi. Yang kowe ngono wae kon ngelek-elek ya ora mampu, ora tekan atine, wa biqalbihi, maka dengan hatimu itu ora kok seperti itu kok dilakukan, kan itu. Wa dzalika ahul iman, dan itulah selemah-lemahnya iman. Artinya nopo? Kalau di situ ada kemaksiatan, ada kemungkaran, kok atine panjenengan ora terenyuh, ora pengen apa niku, kok biasa mawon, mana ngomong apa itu buat kemungkaran kok diteke mawon meneng mawon, atine yo guru, atine yo sembuh raruh kan. Wa dzalika atalul iman, barangkali itulah
panjenengan imannya tidak ada, selemah-lemahnya iman. Wayanhauna 'anil munkar. Jadi tadi ciri orang soleh tadi adalah yu'minuna billah wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Niku papat niku jenengan masukkan hati panjenengan sendiri-sendiri. Wis kabeh apa durung? Sing terakhir wa yusari'una fil khairah. Niki nggih abot niki wa yusari'una fil khairah. Segera berbuat kebaikan. Kalau ada kebaikan, dia selalu yang pertama untuk berbuat kebaikan. Yusari'una fil khairah. Termasuk nopo kebaikan itu? Kebaikan baik hubungannya dengan Allah dan kebaikan hubungannya dengan apa? Dengan masyarakat. Ya. Yusari'una fil khairah. Segera ya. Ada kebaikan untuk Allah dari Allah misalnya ya. Nopo ketika panjenengan dipanggil oleh Allah untuk sholat, itu adalah yusari'una fil khairah, segera untuk memenuhi panggilan kebaikan itu. Yusari'una fil, ini apa Bapak Ibu? Jadi kalau panjenengan pengen berlanjut orang-orang yang soleh itu yusari'una fil khairah, segera untuk memenuhi panggilan untuk berbuat kebaikan. Nah niku dereng panjenengan mungkin belum termasuk orang yang soleh. Karena ini Allah katakan seperti itu, yusari'una fil khairah, segera berbuat kebaikan. Kebaikan itu kalau ada kebaikan di situ kita bersegera untuk ikut serta. Karena itu yusari'una fil khairah. Di dalam ayat lain Allah katakan ciri-ciri orang soleh itu adalah walladzina amanu wa amilus sholihah wa ulaika minas sholihin. Dalam surat Al-Ankabut itu, dan orang-orang yang beriman tadi kemudian dia berbuat kebaikan, dia termasuk juga orang-orang yang soleh. Jadi orang soleh tadi dalam Al-Quran diserahkan ada dua ayat itu. Jadi yang pertama setelah dirinci oleh Allah menjadi apa? Menjadi 5 tadi ya. 5 tadi dalam surat Imran ayat 114 itu ciri-cirinya orang soleh itu seperti itu. Dan orang soleh inilah nanti yang doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu, kita bisa menjadi orang yang soleh, orang yang solihah. Kekurangan kita yang saya sampaikan mungkin saya sendiri mungkin juga kurang, pada ada kekurangan kita perbaiki. Jadi sisa umur kita tadi saya katakan sisa umur ketika kita selalu berbuat kebaikan, berbuat baik-baik tadi, dosa yang lalu diampuni, kemudian diganti dengan apa itu kebaikan dari Allah, dan akhirnya nanti kita insya Allah akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terakhir Bapak Ibu, kita selalu mohon kepada Allah, mudah-mudahan 30 tahun ya, yang pertama kita berada di perumahan Gria Permata Asri ini, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Ini ada saudara kita Bu Satimin yang baru sakit ya, mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan ya. Satimin termasuk orang yang sergap di masjid ya. Saya ingat sekali ya, ketika suatu siang itu jamaah luhur cuma saya dengan Bu Satimin ya. Ya, mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan iman, kita doakan mudah-mudahan segera disembuhkan. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana sa'atil fas Bismillahi Bismillahirrahmanirrahim Antas safi Nasifa'an ila sifa'uka Sifa'ala yugodiru Sakoman. Allahumma amin.
Ibu, tidak banyak yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya dan keluarga saya, dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua.